Dalam Dodaina, Bapak Ibu, Saudara-saudari, khususnya kedua calon pengantin, Owel dan Clara, yang berbahagia. Orang sama kita selalu Owel dan Clara. Clara ya, jelas ya, Owel, Clara, jelas. Owel menjadi Clara menjadi teman hidup. Menarik hari ini dalam perayaan Ekaristi dan perkawinan saudara kita, Owel dan Clara. Ada hal penting yang patut kita renungkan bersama, terlebih bagi kedua mempelai ini. Ketika kalian berdua merancang pesta ini, Owel, siapakah pertama kali muncul dalam pikiranmu orang-orang yang akan kamu undang pesta ini? Jadi pertama yang Clara hendak merencanakan perkawinan, tentu ada orang-orang dekat ya. Tiba-tiba munculnya, oh inilah kita mengenal siapakah yang muncul dalam pikiran saat itu ketika membuat undangan. Aku bukan kamu yang mengundang, nanti kalian berdua lah yang mengundang pertama kali kan? Coba Clara, siapa yang mengundang? Owel, ya. Saya, Kok Pastor. Ada lagi. Yang ketiga, kan saya tanya pertama kali ya, langsung muncul keluarga. Berarti ada sesuatu dengan keluarga. Memang benar, ketika kita merencanakan sebuah pesta, tentu ada pengalaman tersendiri ketika hendak mengundang. Tapi menurutku sebuah adat perkawinan itu akan berjalan dengan baik, molor guna-guna kan begini ya. Begitu kan Owel? Artinya harus datang undang-undang, ulang sabora lagi katanya, atau akak nasional jolo mengatakan gula-gula iman dibatan kadidah kan begitu, harus datang sila wajah kan begitu ya. Keluarga bilangmu yang bilang ya kan, harus hadir. Ini disempurnakan. Tetapi menarik kalau kita renungkan dengan peristiwa hari ini dalam bacaan Injil, kita akan mengetahui bagaimana rancangan Tuhan dalam sebuah pesta perkawinan. Dikisahkan bahwa ada sebuah pesta perkawinan terjadi di sana, di Galilea. Kita membayangkan ada pesta perkawinan, misalnya seperti ini. Entah kebetulan atau tidak kebetulan, Ibu Yesus ada di situ. Siapakah Ibu Yesus? Maria. Dan Yesus beserta murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Apa yang terjadi ketika perkawinan itu, perayaan itu berlangsung? Ada saja kekurangan. Dalam Injil tadi ditampakkan mereka kekurangan anggur. Muncul orang-orang yang memiliki kepedulian. Siapa? Ibu Yesus. Dia tahu
bahwa kekurangan ini akan dicukupkan oleh putranya. Maka dia datang kepada orang yang tepat, yakni Yesus. Dia hanya menyampaikan satu kalimat saja, memberitahukan gambaran tentang pesta itu. Mereka kehabisan anggur. Timbul reaksi dari Yesus sendiri. Mau apakah engkau daripada ibu? Saat belum tiba. Yesus menegaskan kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Tetapi karena hati seorang ibu yang menyampaikan kepada putranya, terjadilah mujizat air menjadi anggur. Luar biasa. Dan ini terjadi di pesta perkawinan. Maka perkawinan itu memiliki martabat yang sungguh penting dalam peristiwa mujizatnya Yesus. Karena dari sekian banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mujizat yang pertama kali dibuat oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Ini luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa hari ini, bahwa kehadiran kita dalam perayaan ini adalah suatu undangan pesta. Keluarga ini, mempelai ini sudah mengundang kita. Kita datang, hadir, mendukung mereka melalui doa-doa. Dalam peristiwa paling penting adalah perayaan Ekaristi ini. Maka sangat istimewa karena kalian telah terlebih dahulu menghadirkan Tuhan di dalam pesta. Ini patut kita syukuri bahwa kedua mempelai ini menghadirkan dua tokoh penting, tidak sembarangan yang ada di sayap kiri kanan ini. Mereka hadir, datang kepada kedua mempelai. Maka jangan takut kalau ada kekurangan. Pasti ada saja orang yang memiliki hati seorang ibu Yesus, hati seorang Yesus yang tidak akan pernah tega melihat kekurangan di dalam sebuah pesta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paul dan Clara yang berbahagia, hari ini adalah tanda bagi kalian untuk memulai segala sesuatu, terutama proses perjalanan hidup sebagai suami istri, sebagai keluarga, dan sebagai gereja kecil Mulia namanya. Maka Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tadi, kata mengasihi hendaklah senantiasa melekat di dalam hati kalian berdua. Mengasihi itu menyempurnakan segala yang ada, segala kekurangan, segala tantangan bisa kalian hadapi kalau kalian mengikat tali kasih di dalam diri. Dan kasih itu tentu bersumber dari Yesus sebagai puncak dan sumber kasih dari Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas perjamuan, atas pesta yang dilakukan oleh keluarga ini. Terlebih dalam pesta Ekaristi ini kita telah dipuaskan terlebih dahulu nantinya dengan makanan yang tidak akan pernah lenyap dari hidup kita,
makanan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Nantinya itu adalah hanya pelengkap. Tapi kalian telah datang kepada Tuhan, mengundang mereka. Maka dalam doa-doamu, dalam keluargamu, hendaklah senantiasa mengundang kedua tokoh ini agar hidup kita tidak akan pernah berkecuali. Ingat, di pesta perkawinanlah Tuhan Yesus mau membuat mujizat karena Maria. Kita senantiasa sebagai orang Katolik diundang untuk setia bersama Maria dalam perjalanan hidup ini sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Saudara Paulinus dan saudara, sebelum perayaan perkawinan gereja kita langsungkan, silakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk memohonkan maaf dan memohonkan doa restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini.
Bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pemberantasan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Dia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakrament perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Saudara Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, semoga saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup saudara? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara yang penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saudari Clara Claresta Morusinambila, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudari untuk mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup saudari? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan berhadapan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, memilih engkau, Clara Claresta, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Clara Claresta, engkau Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berkati cincin ini. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Clara Claresta, terimalah cincin ini
sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paulinus Bonarno Ino Kusnaga, terima cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita memberkati kitab suci, salib dan rosario ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulinus dan Clara, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal dalam keluarga. Terima kasih. Marilah kita memberkati urus dan orasi ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah ulos ini sebagai hasil tenunan kami. Inilah lambang kasih orang tua yang akan tetap menyertai anak-anaknya. Jadikanlah ulos ini tanda kehangatan kasih-Mu yang akan tetap menaungi jiwa raga kedua mempelai yang memiliki dan mengenakan ulos ini. Ya Allah, berkatilah juga boras spiritual ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan, supaya kedua mempelai yang akan menerima beras ini menerima berkat, anugerah, kesehatan, rezeki dan kesuburan dari-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Paulinus dan Clara. Maka waktu sampai mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Paulinus Sinaga dan Clara Clarista yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan kita melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu.
yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah Roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Kaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan kita mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita siapkan bersama.